Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, adik-adikku, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda kita Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini mari kita belajar lagi terkait pembelajaran materi Al-Quran Hadis kelas 12 MA. Yang sebelumnya kita membahas juga terkait materi Al-Quran Hadis yang berjudul larangan berfoya-foya. Tapi sekarang kita beralih ke pelajaran yang baru, yakni larangan kikir dan perintah menyantuni kaum du'afa. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Apa tujuan pembelajaran kita? Yaitu yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa dapat memahami ayat tentang larangan kikir dan perintah menyantuni kaum du'afa. Yang kedua, siswa mampu menghafal ayat tentang larangan kikir dan perintah menyantuni kaum du'afa. Yang ketiga, siswa mampu menuliskan ayat dan hadis tentang larangan kikir dan perintah menyantuni kaum du'afa. Kemudian yang terakhir dari tujuan pembelajaran, yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa mampu menyimpulkan dan merumuskan kandungan ayat tentang makanan, tentang larangan kikir dan perintah menyantuni kaum du'afa. Ayat-ayat tentang larangan kikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Al-mufradat, kosakata. Alladzi yukadzibu, orang yang mendustakan, biddin, dengan agama, yad'ul yatim, menghardi anak yatim, wala yahuddu ala, dan tidak menganjurkan, ta'amun, makanan, lil musallin, orang yang salat, sahun, orang yang lalai, yura'unah, yang berbuat riya, wa yamna'unah, enggan, al-ma'un, barang berguna. Lalu kemudian kandungan dari ayat di atas mengecam manusia yang menodai agamanya dengan berperilaku buruk. Yang pertama, orang yang berlaku kasar kepada anak yatim. Yang kedua, orang yang berkecukupan tapi enggan memberi atau kikir atau bakhil. Yang ketiga, orang yang riya, pamir dalam beribadah. Orang yang sholat tapi lalai dari sholatnya. Yang keempat, orang yang enggan memberi bantuan atau kikir, bakhil, pelit kepada orang yang membutuhkan. Orang yang kikir meyakini bahwa harta yang tidak disedekahkan itu lebih baik dan bermanfaat baginya. Padahal tidak demikian, sebaliknya, harta tersebut akan menyiksa mereka. Beberapa siksaan yang akan ditimpakan kepada mereka adalah sebagai berikut. Harta itu menjadi ular yang melilit di leher pemiliknya, sebagaimana Rasulullah bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila yaumal qiyamati syuja'an aqra'alahu zabibatani yutawwikuhu yaumal qiyamati thumma ya'khudhu bil hazamaihi ya'ni shidqaihi thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka, ruwahu al-Bukhari. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah diberi harta kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, akan diperlihatkan hartanya berupa ular sawah yang botak, yang mempunyai 2 bintik hitam di kedua matanya, lalu dikalungkan kepadanya di hari kiamat nanti. Ular itu membuka
rahangnya seraya bersuara, "Aku ini adalah hartamu, aku adalah simpananmu." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mudah mendapatkan kesengsaraan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Artinya, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan, dan hartanya tidak akan bermanfaat baginya apabila dia telah berdusta. Perhatikan gambar di atas. Apa maksud dari gambar di atas? Apa hubungannya dengan hadis berikut ini? Mari kita simak baik-baik hadis di bawah ini. Hadis tentang keutamaan memberi. An Hakim ibn Hizamin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Artinya, Hakim bin Hizam radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik kedudukannya daripada tangan yang di bawah atau peminta. Hadis riwayat Bukhari. Kandungan hadis di atas yaitu pemberi digambarkan sebagai orang yang posisi tangannya di atas. Karena pada umumnya ketika orang memberikan sesuatu, posisi tangannya ada di atas. Kemudian penerima digambarkan sebagai orang posisi tangannya di bawah. Karena pada umumnya ketika orang menerima sesuatu, posisi tangannya ada di bawah. Berikutnya, jadilah orang yang suka memberi agar kedudukanmu mulia. Jangan suka meminta-minta. Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk meminta kepadanya. Jangan meminta-minta kepada selain Allah. Ketika seorang akan memberikan, maka ia harus mendahulukan orang-orang yang menjadi kewajibannya, misalkan istri dan anak-anaknya. Jangan memaksakan diri untuk membantu orang lain hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Orang yang berusaha hidup terhormat dan tidak meminta-minta, Allah pasti menempatkan pada kedudukan yang mulia dan berkecukupan. Kesimpulan, Allah melarang kita untuk mempunyai sifat kikir atau bakhil. Yang kedua, Allah menganjurkan kita untuk menyantuni atau membantu orang-orang yang membutuhkan, menyedekahkan sebagian harta kita untuk kaum du'afa. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu senantiasa mendapatkan ridho dan syafaat baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dari saya kurang lebihnya saya minta maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.